اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bahwa kita kembali atas izin Allah dipertemukan dalam WLC channel ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seri akhlak Islami. Dan kita akan membahas tentang birrul walidain. Kita akan membahas tentang akhlak kita kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan apa yang menjadi pernyataan malaikat Jibril ketika beliau naik ke mimbar, di mana setiap anak tangga yang ditempuh oleh Rasulullah, beliau mengaminkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ketika hal yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah raghima anfu rajulin zukirta indahu falam yusalli alaika. Kemudian Rasulullah menyatakan amin. Celakalah seseorang itu wahai Muhammad, di mana namamu disebut di depannya tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Jadi yang pertama adalah terkait dengan mengucapkan solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, malaikat Jibril menyatakan raghima anfu rajulin adraka walidahu au kilaihima falam yudkhilahul jannah. Jadi celakalah seseorang itu di mana dia sempat bertemu, berjumpa dengan orang tuanya atau kedua orang tuanya, tetapi perjumpaan dengan kedua orang tuanya itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah raghima anfu rajulin ja'ahu Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu au kama qala Rasul. Jadi orang yang ketiga, pernyataan malaikat Jibril yang ketiga yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika ada seseorang yang masuk dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan telah selesai sementara dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang menjadi tema bahasan kita adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata jika perjumpaan kita kepada orang tua ini tidak mampu menghantarkan kita kepada surga Allah, maka kita termasuk orang-orang yang binasa. Birrul walidain, ma'asyiral muslimin, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat-sangat ditekankan di dalam agama kita, di mana birrul walidain ini menjadi salah satu amalan yang paling afdal. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, salat yang dikerjakan di awal waktu. Summa ayyun, kemudian apa? Rasulullah menjawab, birrul walidain. Jadi birrul walidain ini diletakkan setelah kewajiban untuk senantiasa menunaikan sholat, yang merupakan perlambangan kita sujud, kita tunduk, kita tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya juga sama. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang al-kabair, tentang dosa-dosa besar, maka Rasulullah menyatakan yang pertama al-isyraku billah, dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, sejatinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang wajibnya kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua sangatlah banyak, dan itu merupakan perwujudan atau penafsiran dari apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Isra,
wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kewajiban menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi langsung dengan kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Berbuat ihsan kepada orang tua kita ketika masih hidup tentu sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang sudah bisa kita ketahui. Karena dalam ayat itu kemudian diperinci, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi ketika mereka berdua sudah sepuh dan dalam pengawasan kita, maka jangan sekali-kali kita berkata ush, berkata ah, dan itu merupakan adna, merupakan perkataan jelek yang paling rendah di hadapan kedua orang tua. Kita tidak boleh wala tanharhuma, tidak boleh menghardiknya. Dan kita harus berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian kewajiban ketika masih hidup jelas juga bahwa ayat setelahnya wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu kita memiliki akhlak yang terpuji di hadapan orang tua kita. Selalu kita rendahkan diri kita di hadapan mereka berdua. Kemudian juga kita mendoakan keduanya. Tetapi ma'asyiral muslimin, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang berhenti berbuat baik kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua kita telah tiada. Karena dalam sebuah riwayat disampaikan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara untuk berbuat baik, bagaimana cara birrul walidain kepada orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan as-salatu alaihima. Yang pertama adalah mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma. Yang kedua adalah memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga wa infadhu wa'dihima, menjalankan wasiat-wasiatnya. Apa yang menjadi keinginan-keinginannya berusaha untuk direalisasikan semampu kita. Juga wa ikramu shadiqihima, memuliakan orang-orang yang menjadi saudara, rekan, kerabat dari kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, karena orang tua kita, melalui keduanya lah kita mengenal indahnya Islam. Maka kewajiban untuk birrul walidain ini sepanjang masa tidak terbatas ketika mereka membersamai kita di dunia, tetapi ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban itu masih melekat dalam diri kita. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli birril walidain, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.